itu kayaknya pertama kali sih, kebetulan saya perjalanan yang sangat jauh, kemudian itu terjadi gitu. ada kayak gitu. Uang saya kebetulan dari Bukit Tinggi itu makan, dan itu makan terakhir teman-teman, makan terakhir. Setelah itu 3 hari setelahnya, jadi saya nggak begitu paham sih berhentinya di mana, terus ininya. Yang jelas sampai di Lampung itu setelah 3 harinya kan, 3 hari itu nggak makan. Bukit Tinggi malam pertama masih aman, malam kedua Bukit Tinggi itu masih makan. Setelah itu 3 hari berikutnya nggak makan. Jadi makannya apa? Makannya ya kalau ada biskuit gitu. Dan itu satu bis loh, ngalami semua. Saya juga nggak paham itu keadaannya itu, yang jelas. Dari situ di Lampung ada yang cerita, akhirnya salah satu penumpang cerita kalau kami nggak makan 3 hari ini. Hanya penumpang dari yang turun di Lampung itu dia ngasih narik kami berdua. Saya kebetulan di sana dapat kenalan orang Aceh, mana itu Aceh Timur, saya lupa daerahnya, Kota Cane, orang Kota Cane. Dari sana saya diajak makan, dibayari ibaratnya. Akhirnya karena saya melas gitu ya, kasihan ke orang, bukan melas sih, kayak imbal jasa lah. Akhirnya jam saya kasihkan ke orang itu. Ya jamnya enggak mahal sih, jam biasa aja. Saya kasihkan ke orangnya, kemudian ketika orangnya turun kami saling berterima kasih, minta nomor HP, dan memang HP-nya masih HP jadul itu, HP Nokia. Ya, ternyata memang saya harus mengalami itu. Kemudian ke selatan terus, di daerah mana itu mogok lagi, dan kebetulan dekat dengan poolnya Rosalia Indah. Saya udah sempet, nah ini di sana ini sih, saya minjem HP penumpang lain untuk hubungi istri, tidak ada kabar dan yang lain. Ini mertua saya yang asli Lampung juga telepon, nggak tega, jadi dikirim uang, saya ke BRI Link. Nah ini di sini saya dapat uang, mau beli tiket bis Rosalia, ternyata berangkatnya besoknya lagi. Saya udah enggak lah, ini ikut bis itu lagi. Malam ada pemeriksaan polisi dan lain-lain, lucu sekali itu. Ada kejadian tasnya orang hilang juga di pelabuhan Merak kalau nggak salah, itu dari Bakauheni ke Merak, naik kapal dulu. Di Meraknya salah satu tas penumpang itu ada yang hilang. Karena saya udah gak sabar, bisnya itu di Cirebon berhenti lagi. Dan ini saya memutuskan untuk udah saya berhenti di sini aja Pak. Saya naik bis, naik angkutan lain aja. Saya ke stasiun terdekat, naik angkot dan lain-lain. Sampai di stasiun Cirebon saya naik kereta, ya udah mengenakan diri lah. Akhirnya saya naik kereta yang eksekutif karena rasa jengkel gitu ya. Janjinya 3 hari, ya dengan keadaan tadi lah yang saya ceritakan, yang ini nggak bisa nih, kayak saya harus minimal saya panen sedikit gitu ya rasanya. Saya naik eksekutif itu sampai di stasiun, ternyata pulangnya juga harus ketemu jalan yang sedang diperbaiki. Jadi jalan dari Semarang ke daerah saya itu macet, dan itu memang pengalaman yang luar biasa teman-teman. Pas sampai di daerah saya berhenti dari bis Trans Jateng itu, saya berhenti dan saya jalan kaki itu sampai rumah pas maghrib. Jadi ya gampangnya udah 5 hari pas, dari mulai saya naik bis sampai saya sampai rumah itu pas 5 hari dengan kondisi 3 hari nggak makan, dengan kondisi harus jalan kaki sangat jauh, dengan kondisi harus nggak pegang HP. Dan itu memang dopamin detox sih teman-teman, mikirnya jadi agak jernih. Yang tadinya saya punya dendam, saya jadi mikir kayaknya enggak sih,
ini mungkin ya, saya positif thinking aja, karena kalau mau negatif thinking bisa aja, mau mengandalkan prinsip bisa aja, tapi saya milih enggak sih, saya harus ngalah bahwa kemarin itu mereka hanya bercanda, mereka memang budayanya berbeda. Dari kecil saya itu dididik untuk meninggikan harga diri orang, dijaga jangan sampai turun, jangan sampai dihancurkan. Dan mereka di sana kebetulan di situasi perang dari kecil. Ya teman-teman pasti tahu lah, daerah Indonesia ini daerah mana yang pernah sampai terjadi perang gitu, sampai terjadi daerah operasi militer yang sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan gitu. Memang mereka didikannya seperti itu. Bahkan salah satu cerita dari mereka ketika dulu masih baik-baik saja gitu ya, itu sempat ditodong senjata. Nah, ketika saya sudah sampai rumah, saya aktifkan HP lagi, saya buat status kan. Alhamdulillah sampai rumah setelah 5 hari. Nah dari situ viral tuh, semuanya masuk WA dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena kebetulan bagian saya itu teman-teman hanya 17 orang dari sekitar 5.000 karyawan. Jadi cukup diimpikan banyak orang di jabatan itu dengan gaji yang cukup lumayan, sangat lumayan kalau bagi orang desa kayak saya. Nah, salah satu termasuk atasan saya WA saya, hari kalau mau kenapa kondisinya seperti apa, kalau mau resign baik-baik ya, jangan langsung bilang, nanti kalau ada apa kami bisa bantu dan lain-lain. Singkat cerita, saya diminta ke Jakarta, kemudian saya itu anggap cuti gitu ibaratnya, anggap cuti di Jakarta. Saya jelaskan apa adanya. Nah, akhirnya singkat cerita HRD pusat ikut ke sana, saya juga diminta ke sana lagi, balik kerja di sana lagi. Itu bulan, kalau nggak salah bulan antara September, Oktober atau November, saya lupa pasnya. Harusnya itu momen penting dan biasanya saya catat, cuman ini kebetulan saya nggak lupa. Dari situ saya di sana, rapat di sana. Di sana di pusat juga ikut turun, ikut ke sana, dan mereka cukup kompak ya, mengelak ya. Saya nggak tahu sih itu jujur atau enggak, saya coba positif thinking aja. Mereka yang jelas aman dari semuanya. Saya juga sempat menyampaikan sih ketika di pusat, ini salah paham Bu, jangan mereka yang ada di sana dihukum gitu. Itu nggak tahu sah, itu ketololan saya atau apa, saya nggak paham. Yang jelas saya pengennya udahlah gitu, nggak usah ada apa-apa, salah karena ada apa ya, pikiran lain bahwa mungkin ini jawaban dari istikharah saya. Karena sebelumnya saya coba diskusi sama istri sebelum kejadian ini jauh ya, sebelum saya dipindah ke Medan juga, saya ngobrol ke istri kalau saya kayaknya nggak nyaman di sini, nggak tenang gitu, ini riba atau enggak, saya nggak mau ngasih makan anak-anak saya, istri saya harta riba atau harta haram gitu. Tapi istri nangis ya, saya enggak ya nangis lah gitu, nangis kok gini, kan udah baik-baik aja kenapa harus mikir kayak gitu juga. Nah memang hati kan kayak gitu ya, Allah yang tahu baiknya seperti apa. Nah akhirnya saya ke sana, HRD ke sana, udah diperjelas dan keadaan mungkin sebenarnya membaik, tapi saya pikir nggak baik-baik aja sih, karena ya yang jelas mereka udah berubah, cara bercandanya coba dijaga, tapi tetap hati saya nggak nyaman. Saya pinginnya ya udahlah gitu, kalau memang Allah ngasihnya nggak gini ya saya ikuti aja, nggak usah bingung-bingung saya harus menetapkan hati. Dari mulai bulan itu sampai akhirnya April itu saya coba istikharah lagi, ya Allah
tolonglah jangan saya dibuat bingung gitu. Kalau emang ini riba ya tolong saya dijauhkan, dimudahkan untuk keluar dari sini, dan saya dapat yang ya kalau dari sisi keuangan mungkin sama lah, harapannya jangan sampai jauh dari ini. Karena emang ya kita tahu ya teman-teman, udah terlanjur ambil KPR gitu kan, kita juga sekolahnya udah terlanjur sekolah yang lumayan mahal anaknya, ya harus ya kita realistis saja gitu, harus minta ke Allah untuk berikan, ya Allah tolonglah gitu, setelah ini saya diselamatkan, jangan sampai saya jadi musuh seperti yang sudah engkau katakan, kalau memang engkau menjalankan riba ya engkau siap-siap berperang dengan Allah gitu. Saya takut itu, hingga pada akhirnya bulan puasa di bulan April itu saya memutuskan untuk mau resign. Kemudian atasan saya bilang, jangan dulu, tolong jangan dikirim dulu, tunggu dulu SK-nya keluar, barangkali bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi ceritanya atasan saya itu udah coba bantu teman-teman, coba bantu saya ditempatkan ke daerah saya sendiri, mungkin salah satu jadinya biar saya nggak bisa. Tapi ternyata yang terjadi adalah yang lain pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi 17 orang itu kecuali saya, yang itu pulang ke daerahnya masing-masing, termasuk yang baru juga. Saya kebetulan ditempatkannya rollingnya itu ke daerah Probolinggo itu. Di Probolinggo itu akhirnya pecah jadi regional baru, jadi daerah baru, mengcover itu dengan NTB, Nusa Tenggara Barat, yang mana saya dulu pernah di sana gitu. Ketika saya di Bojonegoro itu juga mengcover daerah Nusa Tenggara Barat. Kemudian waktu saya di Jawa Tengah di Gerobokan itu mengcover daerah NTT. Jadi NTB dan NTT itu ya saya pernah di sana gitu. Ketika ya gimana ya, maksudnya kok malah jadi nggak makin baik gitu. Kalau dekat sama rumah kan jadi minimal dekat dengan keluarga, karena setelah setahun jauh dari keluarga kan. Kalau ini enggak, ya jauh juga gitu, dengan gaji yang turun malahan, karena dari luar daerah ke daerahnya, walaupun masih dalam satu pulau gitu ya, tapi gajinya udah beda tuh. Walaupun jauh tapi dalam satu pulau gitu loh, gajinya beda, turun lagi. Nah udahlah, dari sisi ini Allah emang gak berkenan ya. Ini saya tetap resign, saya pamitan sama semua orang, dan alasan saya jelas, di sana memang ribanya di bagian ini gitu, yang kurang pas lah, mungkin bisa dianggap nggak riba tapi itu kurang pas gitu. Kalau kurang pasnya apa? Yang pertama, ketika ada orang yang memang di sana itu teman-teman, di koperasi itu ketika telat dia nggak ada denda, cuman masalahnya yang saya anggap masalah adalah menggunakan margin menurun. Ini mungkin margin menurun itu di perbankan sekarang, dunia modern udah biasa aja ya. Jadi orang pinjam atau pembiayaan di sana, kemudian bayar, yang dibayar pertama itu adalah bunganya dulu, pokoknya yang dibayar hanya sedikit, nanti baru makin tahun gitu kan, angsuran berikutnya makin turun nih, si margin yang tadinya besar makin kecil, yang angsuran terakhir marginnya yang makin kecil, pokoknya yang dibayarnya besar gitu. Nah kayak gitulah, margin menurun gitu. Ginilah contohnya, misal angsuran 10.000 gitu di awal, yang dibayarkan ke margin itu bisa 9.000, pokoknya yang dibayar hanya 1.000. Nanti di bulan keduanya mungkin bisa turun, jadi yang marginnya 8.500, nah pokoknya jadi 1.500 gitu. Nah itu kayak gitu ya, makin bawah nanti marginnya yang dibayar hanya 500, karena sisa 500, pokoknya ya 9.500 gitu.
Ya itu memang keadaannya perbankan sekarang itu kayak gitu. Bagi saya itu merugikan ketika ada orang yang mau melunasi. Kalau flat kan enak gitu ya, misalnya kita ngangsur sudah 10 kali gitu. Kalau flat ya, kemudian yang dibayarkan hanya margin di hari itu, atau di bulan itu. Memang margin menurun juga gitu sih, tapi pokok yang kepotong sebelumnya, angsuran sebelumnya itu kecil banget.